Kalau misalkan untuk nilai itu nggak ada nilai plusnya. Saya dulu pernah sama orang tua bilang gini, Pak, saya nggak mau kuliah 1 tahun, tapi karena paksaan dari orang tua, Oh. ya udahlah saya kuliah. Welcome to Bukito di Arif TV. Kali ini saya bersama seorang pemuda yang sangat milenial dan apa ya, bertalenta lah. Belum sebut nama bos. Nah ini dia Alif. Buset dah, nama lengkapnya siapa ya? Nama lengkap saya Nur Alif Oktavianto, Mas. Nur Alif Oktavianto. Ya, Oke, kelahiran mana? kelahiran Wonosobo. Wonosobo. Kalau tahun lahir kira-kira masih muda apa udah berumur? Ya, Kira-kira? bisa dibilang masih muda. Masih muda. Memang berapa umurnya? Saya sekarang umur 20. 20. Masih sekolah ya? Kuliah? Masih Kuliah sekarang. masih kuliah sekarang. Ah, sekarang kuliah di mana? Saya sekarang kuliah di Unsik. Unsik. Iya, Unsik Unsik Wonosobo. Kalibeber ya? Iya, Kalibeber. Oh, yang go internasional itu ya udah ya. Alhamdulillah, Iya kan? amin. Kalibeber itu terkesan kota santri ya. Nah, bener. Iya kan? Banyak santri. Kalibeber, banyak santrinya. Itu di sana tuh banyak ukti-ukti yang Waduh. gitu, aduh mantep kan ya kan. Wah. Berarti ini di samping Anda kuliah itu juga cuci mata juga ya kayaknya ya. Waduh. Iya nggak sih? Pembahasan yang wah. Yang maksudnya kan kalau cuci mata kan kalau mencuci itu kan terkesan kotor ya kan. Kalau udah Ya. dicuci kan jadinya kan bersih kan seperti Ya. itu. Ya kan. Pulang dari kampus ya kan, pulangnya lewat sono ya kan. Mantap lah. Nah, ini dia Alif mahasiswa Kalibeber Unsik ya. Iya, benar. Ini kan Unsik kabarnya ada satu lagi ya, Unsik 2 ya kabarnya. Iya, benar. Itu ada Unsik 2. Unsik 2 itu terletak di Munggang. Munggang. Beda tempat berarti. Beda tempat. Kalau Unsik satunya itu di Kalibeber. Oh iya, Kalibeber Mojo Tengah ya. Ya, Mojo Tengah sebelah Koramil Mojo Tengah. Sebelah Koramil Mojo. Kalau dari pondoknya sendiri pesantren itu sana banyak nggak sih? Kabarnya kan banyak banget kalau di Semua mahasiswa rata-rata itu mondok di Kalibeber. Oh, hampir Semua rata-rata. Berarti emang bisa dibilang kalau di kuliah di sana Iya. itu cukup fokus masalah agamanya ya. Memang masalah agama kita di Unsik itu memang universitas yang berbasis keislaman agama gitu. Oh, gitu. Kamu sendiri kuliah nggak sih? Sambil mondok nggak di sana? Alhamdulillah saya tidak, Mas. Loh, Saya kenapa? tidak mondok. Karena ya belum ada minat aja sih, Mas. Kan semua hal apapun itu kan harus didasari dengan niat dari kita sendiri dulu. Oh, bener banget sih, bener. Kalau Itu misal bener belum ada niat, kita mondok malah jadi susah, kacau. kacau. Nggak fokus ya salah satunya nantinya itu. Iya sih, bener juga. Sekarang udah semester berapa? Alhamdulillah saya sekarang sudah semester 5, Mas. Semester 5. Rencana mau berapa semester nih? Biasanya kalau saya nanya ke mahasiswa tuh kayak gitu. Rencana mau berapa semester gitu. Kalau misalkan rencana sih ya harapan saya 8 semester. Cukup itu. Alhamdulillah cukup. Insya Allah cukup. Mudah-mudahan tercapai lah cita-citanya 8 Siap. semester. Terus Amin, sarjana ya kan. Amin. Skripsi beres lah. Ya. Amin. Itu ambil kejurusan apa sih? Kejuruan atau kejurusan ya? Kalau itu kuliah di Prodian. Prodi farmasi. Program apa namanya? Kayak program apa sih ya namanya ya? Kayak kejuruan gitu lah. Kejuruan. Kayak SMK. Cuman lebih lebih ditekankan keseriusannya kalau di kuliah ya. Nah, kalau di SMK bedanya kan kalau di SMK itu kan ada sebagian kan ada yang mata pelajaran ibarat kata tuh mata pelajaran yang nasional gitulah kayak awamnya matematika, IPA, yang udah umum BS, yang udah umum. Kalau di kuliah itu kita kita belajar itu yang kita fokuskan itu yang di jurusan itu. Oh, misal ambil nih ke jurusan
apa ya, akuntan misal, Nah. akuntansi. Nah itu udah ya fokus ke situ aja. Iya, fokus ke akuntansi di Berarti nggak ada pelajaran biologi, terus nggak ada. antara persilangan Wah, dikawinkan dengan apa jadinya nggak apa itu nggak itu. ada. Nggak ada. Oh, Paling kita cuma kalau apa mata kuliah, ibaratnya mata kuliah yang umum gitu ya. Umum itu bukan kejuruan, itu seperti kayak tahfidz, terus aswaja gitu. oh itu pelajaran plusnya tambahan atau gimana? Iya, kayak tambahan kayak mata kuliah umum gitulah yang kita dapat di beberapa di setiap semester itu. Tapi itu khusus di Unsik. Iya, kalau di Unsik kayak gitu. Kalau di universitas lain mungkin yang berbasis Islam ada tambahan lagi, mungkin kayak tahfidz atau apa gitu kan bisa Berarti juga. bisa dibilang kalau sekolah kuliah di Unsik itu dapat nilai plus, sekolah sambil ngaji kan seperti itu. Oke lah, itu bagus juga sih. Sebenarnya saya dulu juga pengen kuliah gitu kan sambil ngaji. Cuman sayangnya udah ini apa ya? Bukan keahlian saya gitu loh. Maksudnya cara pemikiran itu nggak nyampe ke kuliahan gitu. Akhirnya kelas saya aja dulu kelas SMP kelas 2 lulus. Iya. SMA kelas 2 juga lulus. Udah kelas 2 aja nggak nyampe kelas 3 langsung lulus. Memang. Wah, hebat berarti ya, guys. Ini ngomong-ngomong Ijum belum kesini ya? Mana sih Ijum? Minum. Jum, masuk Jum, ambil minum Jum. Kasihan nih ada tamu belum minum. Oh ini Jum nih. Waduh, mantap nih Jum. Selamat kabar. Selamat apa kabar? Nih nggak ketukar. Mau yang itu apa yang ini? Wah, terserah saya ini aja nggak apa-apa. Oke. Makasih ya. Kasih Jum. Makasih Jum, makasih. Nah itu barusan Ijum. Oh. Dia yang suka bikin kopi di sini. Gitu. Itu Ijum. Ya, kalau ya, yang satunya itu Rama, itu manajemen di sini. Oh, manajemen dia. Gitu. Itu Ijum. Nggak tahu nih Rama masuk nggak sih? Masuk. Kemana dia? Ini. Oh ada. Oke lah. Nah itu. Oke. Nah kalau kegiatan selain daripada reguler sendiri di kuliah itu ngapain aja sih? Kan biasanya kan ada tuh di kuliahan ada apa ya semacam komunitas, bukan komunitas ya apa ya? Organisasi kemahasiswaan gitu. Kalau misal alhamdulillah sih saya di Unsik itu ikut di UKM. UKM itu ada kayak apa? Istilah kayak singkatan dari unit kegiatan mahasiswa. Nah, saya di Unsik itu ikut UKM Komusa. Apa itu? Itu UKM yang apa ya? Yang menaungi beberapa cabur olahraga di Unsik. Oh. Berarti yang termasuknya yang mengelola olahraga yang ada di kampus itu sendiri gitu. Iya, benar. Oke lah. Oke, kita sambil ngopi dulu. Oke, siap. Ini kopi sedikit beda, memang kita seleranya juga beda, tapi satu produk. Wih. Ini kopi ajaib dari Indonesia, kopi kereta api, mantap di hati, sukanya bikin ketagihan. Yuk, ngopi dulu, Bos. Berjuang dulu. Oh, siap. Wah, mantap, Bos. Bismillah. Alhamdulillah, enak banget nih yakin kopi. Bikin melek sampai subuh habis subuh nih biasa kalau saya ngopi kayak gini, aduh sampai subuh nggak bisa tidur, ntar pagi kesiangan dimarahin sama manajemen buset. Iya suka marah-marah si Rama. Kadang-kadang. Nih apa lagi ya? Kalau di kampus itu keseruannya apa sih di samping Anda ngampus, kuliah, terus selain daripada apa ya namanya organisasi itu, keseruan apa sih yang kadang kan gini, ada yang bilang iya di SMP enak, di SMA enak gitu kan, tapi lebih enak di di kuliah. Enaknya tuh apa selain daripada pelajarannya itu? Sebenarnya itu perkataan itu kalau misalkan menurut saya pribadi ya itu salah. Salahnya tuh ya kalau misalkan ya sih di kuliah itu kan ada enak ada enggaknya. Iya benar. Itu. Nah, kalau misalkan di kuliah itu enaknya tuh kan kalau misalkan SMK, SMP, SMA, SD gitu kan itu kan kayak apa ya namanya ya?
tugas ya tugas sedikit. Terus bener. masalah apa ya? Masalah pergaulan juga belum bebas banget. Kalau di kuliah bebas ya. Nah, kalau di kuliah kan namanya juga udah pada remaja kan. Benar. Pasti pergaulan banyak yang bebas gitu kan. Terus kayak kalau misalkan di kuliah itu kita ikut suatu organisasi, kita mendapatkan relasi, mendapatkan teman banyak. Terus enaknya sih kalau menurut saya sih di situ gitu. Enaknya. Tapi kalau misalkan nggak enaknya ya banyak tugasnya banyak. Iya sih. Tapi kan itu kan juga kamu sendiri yang milih ya kan? Nah, makanya kan tadi bisa bilang jika kita mau melakukan suatu hal apapun itu, kita harus didasarkan niat kita sendiri. Iya sih, benar sih. Benar banget. Itu. Benar. Makanya saya sudah niat mau kuliah. Ya udah kita ambil konsekuensinya. Konsekuensinya ya gitu. Banyak tugas terus waktunya juga terkuras habis. Jatahnya mau main nggak ada jam. Nah, iya sih emang sih. Apalagi kalau misalkan kita ada istilah di perkuliahan itu, di suatu kampus itu ada istilah mahasiswa kupu-kupu. Apa itu? Ya, ibarat kata itu mahasiswa yang pergi ke kampus cuma kuliah langsung pulang aja gitu. Kan secara standarnya kan emang kayak gitu. Nah, secara standarnya kan seperti itu. Nah, di mahasiswa itu kan ada suatu organisasi, suatu lembaga kemahasiswaan. Nah, di situ ada slogan itu karena kayak ibarat kata tuh kalau di suatu lembaga kemahasiswaan itu kita supaya tujuannya tuh kita ngelatih kepribadian kita. Paham. Kepribadian kita, terus cara berpikir kita, terus kedisiplinan kita. Yang pasti nambah pengalaman. Nah, nambah pengalaman. Kalau di SMP kan bedanya kayak ekstrakurikuler. Mungkin kayak gitu ya. Ya, gitu. Katakan kalau misalkan di kuliah itu sama organisasi di kuliah sama di SMK itu agak sedikit berbeda. Ya hampir sama, tetapi agak sedikit berbeda gitu. Kalau bedanya gimana? Kalau di kuliah itu kita kalau misalkan organisasi di sekolah itu kan ada misalkan mau ngadain suatu kegiatan. Kalau misalkan katakanlah di SMK, SMA itu suatu organisasi. Nah, itu kan semua dana itu kan kita minta ke sekolahan. Nah, kalau di kuliah itu kalau khususnya untuk yang swasta ya, untuk pengalaman saya pribadi itu kalau kita mau ngadain suatu event entah itu event apapun itu, kita cari dana sendiri. Oh, dana pribadi. Nah, dana sendiri kita cari sponsor, kita cari itu. Lebih mandiri berarti dong kalau. Nah, malah justru di kuliah itu kalau misalkan kita mau itu ya dituntut kita bisa mandiri gitu. Di kuliah. Ya itu kan tadi penjelasan masalah kalau di swasta kan kayak gitu kan. Nah. Berarti kalau di swasta itu menggiring orang untuk pribadi mandiri ya. Ya bisa ya kalau menurut saya begitu. Tapi kan karena saya karena saya tidak kuliah di negeri, saya di swasta, ya begitu. Kalau di negeri saya mungkin belum tahu gimananya untuk organisasi di sana. Tapi kalau secara pandangan saya untuk di mana swasta, di negerinya. Di negeri kayak ibarat kayak lebih dijamin ya maksudnya. Kalau mau membuat kegiatan apapun itu kan secara dana sudah di cover kan oleh sekolahan sendiri. Ada pihak rektor, ada pihak dari kampusnya itu ibarat kata tuh membantu lah. Berarti sebenarnya lebih enak ya. Cuman kedepannya kayaknya kayak kurang mandiri jadinya. Nah, ya tapi kan kita dituntut mandiri juga di suatu di perkuliahan yang basicnya itu negeri, itu pun ya sama, dituntut juga mandiri. Kita mungkin dari sana, misalnya ya, kita ngajuin berapa ya bisa dikatakan beberapa nominal uang gitulah ya. Nah itu
Enggak semuanya pasti. Enggak semuanya yang maju. Enggak semua cair maksudnya. Iya. Maksudnya bikin anggaran. Bikin anggaran. Misal Kita kan misal 1 juta misalkan 1 juta. Ya mungkin beberapa persen aja, mungkin dari 800 kalau enggak 700. Itu kalau negeri ya gitu. Ya bukan negeri aja, atau swasta aja. Swasta keseluruhan kayak gitu kebanyakan. Kalau misalkan saya, menurut pengalaman saya sih seperti itu. Tapi kan itu kan kebanyakan kalau kegiatan kayak gitu yang buat ngeluarin uang kan sifatnya kesenangan ya. Maksudnya kayak misal mau bikin kegiatan lomba apalah di sekolahan, di kampus misal. Itu kan mengajukan anggaran kayak gitu kan. Bukan ke nilai sekolahannya kan, bukan? Atau gimana sih? Kalau misalkan mau kita ngadain event itu tujuannya itu seperti kita mau memperkenalkan kampus kita, memperkenalkan instansi kita. Bukan sekedar hanya kesenangan aja. Emang kita dalam mengadakan event itu kita harus senang. Supaya event itu berjalan dengan lancar. Nah, tapi udah berapa kali sih bikin event? Alhamdulillah. Apa aja gitu? Saya kalau misalkan di kuliah udah ikut ada 5 event sih. 5 event itu apa aja tuh antaranya? 5 itu. Kemarin yang PKKMB. Nah, itu apa itu? PKKMB itu penerimaan mahasiswa baru. Terus itu berarti kan itu kan sebenarnya kalau penerimaan mahasiswa baru kan masih programnya sekolah kan, bukan dari mahasiswanya kan? Itu program kayak kerjasama dari mahasiswa sama pihak kampus. Tapi si mahasiswanya keuntungannya di mana tuh kalau misal mengadakan kayak gitu? Keuntungan mahasiswa gimana maksudnya? Ya maksudnya dapat nilai tambahan kah atau dapat cuan kah? Enggak ada. Di berarti kita enggak ada. Apa ya istilahnya kalau kayak gitu relawan ya? Nah, relawan. Sukarela. Jadi tujuannya pada intinya nantinya relasi kita naik kan kayak gitu. Nah, banyak kenalan lah. Banyak kenalan gitu. Terus apa lagi selain itu? Terus porseni juga. Itu persiapan ya. Dulu kan saya ibarat kata dipercayai lah sama pihak rektorat, suruh mencari para atlet yang dipersiapkan untuk porseni. Di Wonosobo atau di Unsik sendiri? Di Unsik itu untuk persiapan porseni. Itu sebuah lomba gitulah, bisa katakan sebuah lomba skala internasional, skala nasional gitu. Nah, saya disuruh mempersiapkan para atlet itu. Itu dapat juara atau gimana tuh? Alhamdulillah yang saya cari, maksudnya yang saya cari itu alhamdulillah dapat juara 2. Juara 2. Ya. Nasional. Itu di bidang apa? Lomba atau gimana sih? Itu di lomba di bidang olahraga itu bulu tangkis. Nah, bulu tangkis. Mantap. Alhamdulillah dapat juara 2. Memang kalau Wonosobo juga banyak atlet-atlet hebat ya. Memang. Sebenarnya tuh kalau misalkan dikatakan ya, Wonosobo itu bibit-bibit atletnya itu banyak. Yang berpotensi itu banyak sekali. Tapi kenapa sih Wonosobo sendiri belum ada kayak biar atlet-atlet Wonosobo itu bisa lebih berkembang gitu. Nah, itu kan karena dari pihak kabupaten mungkin ya belum bisa memfasilitasi para atlet itu. Tapi kan kalau misal nih kayak kamu nih terus nanti mahasiswa lain berkumpul lah, yuk kita bikin satu wadah buat para atlet itu nanti khususnya Wonosobo bisa berkumpul terus bisa berlatih bersama lah istilahnya kayak gitu. Nah itu kan bisa nanti misal butuh anggaran majulah ke pihak pemerintah desa, pemerintah kabupaten atau sampai ke provinsi atau ke atas lagi kan bisa. Apalagi kan kalau mahasiswa itu kan relasi pemikirannya juga lebih maju kan kayak gitu. Ada nggak sih di Wonosobo sendiri kayak gitu? Atau dari Unsiknya sendiri udah ada? Kalau dari Unsik sudah ada beberapa yang kita kita wadahi lah, kita fasilitasi gitu. Itu ada 9. Maksudnya yang menjadi wadahnya itu. Iya. Nah,
alhamdulillah ya juga saya yang jadi pengurusnya gitu. Oh, kebetulan Pak. Di Unsik itu ada 9 cabang olahraga yang kita naungi. Jadi di situ itu kita kayak memfasilitasi lah minat bakat dari mahasiswa. Gitu. Tapi itu masih di lingkup mahasiswa itu. Nah, belum keluar. Belum. Dari kalau misalkan itu keluar itu ibarat kata tuh kayak ada suatu organisasinya masing-masing gitu. Misalkan di di sepak bola. Di sepak bola di kabupaten itu ada PSSI. Nah, itu ada wadahnya sendiri. Terus bulu tangkis juga ada sendiri. Gitu. Kalau misalkan saya itu masih masih sekitaran lingkungan Unsik aja sih. Sebenarnya tapi kan mungkin nggak sih sampai ke luar kampus itu? Mungkin. Atas nama Unsik loh. Mungkin. Tapi bisa, tapi itu ya agak sedikit susah sih sebenarnya. Soalnya kan kendalanya apa tuh? Ya, kita kan juga organisasi. Nah, di suatu pemerintahan juga pasti ada suatu organisasi yang menaungi itu juga kan. Iya, benar. Nah, apalagi kita misalkan ya kayak event bisa dikatakan event sekelas provinsi gitu. Nah, sekelas provinsi. Nah, itu kalau misalkan ya dulu pernah kejadian mahasiswa Unsik ikut cabur olahraga Unsik itu, tapi lomba di luar kota itu bukan atas nama Unsik, tapi atas nama instansi. Kok bisa seperti itu? Nama klub yang naungi. Artinya Unsik sendiri dirugikan dong kalau kayak gitu. Nah, itu dirugikan. Latihannya fasilitas di Unsik. Fasilitas di Unsik. Tapi nggak bawa nama Unsik. Nah, itu pernah kejadian seperti itu. Tapi alhamdulillah ya sih itu belum saat saya belum udah lama sih. Saya belum masuk kuliah itu kejadian udah itu cerita senior. Tapi alhamdulillah saat angkatan saya juga alhamdulillah udah nggak ada. Udah mulai tertata lah ya. Iya, udah mulai tertata. Oke, berarti perkembangan. Nah, alhamdulillah ini perkembangan. Ya syukurlah. Mudah-mudahan itu nantinya bisa membawa nama Unsik. Amin. Terus khususnya Kabupaten Wonosobo sendiri nanti bisa Unsik bisa mendorong Wonosobo itu menjadi lebih maju masalah bidang olahraganya lah. Ya kan? Nah, terus selain pada itu tadi kan berdua nih. Yang pertama itu kan tadi terus olahraga. Terus yang ketiga apa tuh? Event itu yang dulu itu Unsik Cup, Piala Rektor. Oh iya. Piala Rektor itu terus sama itu kayak itulah event tapi sekelas Unsik. Hanya lingkup Unsik aja. Itu namanya kayak Unsik Cup gitu. Tapi kalau misalkan yang sama pihak luar bukan sekitar Unsik aja, itu Piala Rektor. Oh, yang melingkup seluruh. Jadi luar. Dulu itu ada Markis Kido, almarhum Markis Kido. Itu Piala Rektorat. Piala Rektor 1. Itu dulu. Itu kamu udah masuk belum tuh? Alhamdulillah sudah. Kamu masuk tahun berapa sih di Unsik ini? Saya tahun 2020 masuk. Sekarang udah 2022 udah semester 5. Iya. Oke. Nah, terus apa lagi tuh selain itu? Berarti kan baru 3 ya? 4 dong. Emang 4 apa 3? 4. Selanjutnya apa lagi tuh? Yang selanjutnya satunya malah lupa saya. Udah lama sih. Tapi intinya gini ya, dari kegiatan itu semua intinya kan mau menjunjung nama Unsik. Kita memperkenalkan Unsik ke dunia luar. Selain daripada itu, intinya kalau misal nih dari mahasiswa itu sendiri, dari penjelasan tadi ya, mahasiswa sendiri misal dapat apresiasi lah dari kegiatan apapun itu, misal bikin kegiatan berhasil, misal di bidang olahraga terus membawa salah satu
atlet ini menjadi juara nasional misal kamu nih jadi yang membawa itu semua terus berhasil. Nah kamu secara secara nilai di sekolahan kamu dikasih nilai plus nggak sih? Kalau misalkan untuk nilai itu nggak ada nilai plusnya. Ya mungkin kalau nilai akademik enggak. Misal kayak piagam gitu. Ini si nama kamu tertulis dapat penghargaan telah membawa satu kegiatan dan mendorong seseorang menjadi juara nasional misal nggak ada. Nggak ada itu. Ya kita kayak sukarelawan itu aja. Itu kalau misalkan mungkin kalau misalkan untuk masalah nilai itu tetap nggak ada nilai misalkan kan nilai akademis. Nilai akademis itu nggak ada. Mungkin kalau non akademisnya ada. Saya jujur aja nggak paham sih soalnya kan saya ya itu kelas 2 SMP lulus ya kan, kelas 2 SMA juga langsung lulus. Itu kelas 2 SMP kok bisa lulus gimana Mas? Nah itu ceritanya sangat panjang. Jadi intinya tuh udahlah kamu udah pintar, udah lulus aja lah ini ijazahnya, sana daftar yang lain kayak gitu, langsung masuk SMA ya. Waduh. Nah SMA kelas 2, wah kamu udah pinter, udah sana pulang aja gitu. Waduh. Berarti pintar ya Mas Arif ya? Ya begitulah, saya emang nggak sombong, tapi jangan sampai nanti guru saya dengar nanti jadi klarifikasi malah repot ya kan. Ini Bu, muridnya Bu yang dulu Jangan. Bu. Namanya Pak Eko. Oh Pak Eko. Iya. Pak Eko siapa ya? Pak Eko yang kumisnya rada tebal itu. Tapi mantap itu guru. Muridnya nggak pernah berangkat, nggak ditengok, nggak apa, udah biarin bodo amat gitu. Akhirnya lulus dong kelas 2. Nah saya nggak nyicipin namanya kuliah. Nggak tahu lah namanya jadi mahasiswa. Makanya saya sedikit banget pemahaman tentang masalah itu. Jadi yang saya dengar itu dulu, ya kan kamu juga mungkin pernah dengar masalah enak loh jadi mahasiswa gitu daripada di SMP SMA kayak gitu. Lebih enak jadi mahasiswa soalnya bebas gitu lah maksudnya. Memang. Iya maksudnya yang belum pernah ngerasain kan artian bebas kan mau berangkat bisa, nggak berangkat juga masalah. Tapi kan tetap ada tanggung jawab. Ada tanggung jawabnya buat nilai itu kan. Nah, enaknya mungkin kita lebih leluasa mau punya banyak teman atau kita punya keahlian apa bisa lebih maksimal kan kayak gitu. Ya mungkin kan karena ada statement kayak gitu. Suatu orang bilang kayak gitu, enaklah jadi mahasiswa gitu kan. Mungkin dia belum merasakan jadi mahasiswa yang sebenarnya mungkin. Nah, kalau mahasiswa yang sebenarnya itu seperti apa sih menurut pandangan Anda ini? Ya ibarat kata tuh kalau misalkan mahasiswa yang sebenarnya itu ya kayak apa ya namanya ya? Kita kuliah juga. Kalau misalkan kita kuliah itu hampir 1 minggu. Ya memang beda, jadwalnya beda. Kita kalau kuliah ada yang 5 hari, 1 minggu 5 kali, ada yang 6 kali, tergantung sama SKS-nya. Tuh. Terus kalau misalkan apa namanya, mungkin dari dia mungkin ya apa namanya ya, kayak nggak ikut organisasi gitu loh. Gitu. Tapi ini kamu kan udah 2 tahun ya? Ya kan 2 tahun jadi 2 tahun mahasiswa. setengah sekarang. 2 tahun setengah ya kurang lebih lah. Udah 5 semester. Kamu nyesel nggak sih jadi mahasiswa? Alhamdulillah enggak nyesel. nyesel. Enggak nyesel sekolah jadi mahasiswa di Unsik atau enggak nyesel kamu jadi mahasiswa? Dua-duanya enggak nyesel kuliah jadi mahasiswa di Unsik, juga enggak nyesel jadi mahasiswa. Alhamdulillah dari saya melanjutkan kuliah, relasi saya teman saya itu bertambah. Iya sih. Tapi saya seneng tambah nggak sekolah di Unsik? Alhamdulillah senang Mas. Senengnya? Ya. Jangan bilang banyak ukti di sana. Wah, itu salah satunya Mas. Salah satunya. Anda senang kuliah di Unsik karena salah satunya banyak ukti di sana ya gitu. Ya sebenarnya sih kalau misalkan untuk ukti atau tidaknya itu kan
itu persepsi orang beda-beda lah ya. Iya benar. Tapi Anda termasuk orang yang senang sekolah jadi mahasiswa di Unsik karena banyak uktinya kan? Bukan, kalau saya bukan. Malah justru tuh dulu gini Mas. Saya itu pingin kuliah itu di luar kota Mas. Pengennya. Iya. Tapi kenapa di Unsik? Keinginan Keinginan kamu atau orang tua? Orang tua. Kalau di Unsik keinginan orang tua. Jujur saja ya, saya dulu itu pinginnya kuliah di Jogja. Alasannya? Ya pingin aja sih sebenarnya di sana. Oh biasa gitu. anak muda saya paham. Anak muda kan gitu. Saya paham. Kebanyakan kan kita kayak mau mencari suasana baru gitulah. Gitu. Nah saat saya itu pertama dulu saya daftar di UNES. Nah di UNES tapi ada ya nem saya itu tidak masuk gitu. Nilainya tuh nggak masuk. Terus saya lihat di UNY Jogja itu ada suatu sistem yonasi dulu saat angkatan saya. Tuh, nah saya yonasi di Wonosobo, otomatis kalah sama yang yonasi di sana. Tuh. Nah, saya udah mau mutung Mas dulu Mas. Udah mau putus sebenarnya asa. Udah mau putus asa, udah mau mutung gitu. Saya dulu pernah sama orang tua bilang gini, Pak saya nggak mau kuliah 1 tahun, nggak mau sekolah saya 1 tahun. Mau berhenti dulu 1 tahun. Mau berhenti 1 tahun dulu. Tapi karena paksaan dari orang tua, ya udahlah saya kuliah. Saya niatkan kuliah. Terus kalau misalkan milihnya di Unsik itu dari beberapa pertimbangan juga sih sebenarnya. Bukan dari orang tua saja gitu. Tuntutan dari orang tua, tapi ada pertimbangan dari saya. Kan adik saya itu kan alhamdulillah mondok Mas di Magelang. Nah, keluarga saya ada 4. Orang tua udah tua semua, udah sepuh semua gitu. Lah, saya kasihan kalau misalkan saya keluar kota, orang tua di rumah sendirian, berdua doang. Saya kasihan sama orang tua. Berarti termasuk kamu ini anak yang berbakti ke orang tua ya? Insya Allah. Nah, tapi dari penjelasan yang tadi saya mencerna itu kamu berarti terpaksa sekolah di Unsik. Ya, awalnya sedikit terpaksa Mas. Awalnya. Karena kan saya sudah berpikiran itu sudah ya putus asa lah itu 1 tahun udah mau nggak sekolah dulu. Saya mau kerja dulu. Rencananya mau seperti itu. Tapi karena dipaksa sama orang tua suruh masuk kuliah, ya udah. Saya masuk, saya niatkan di. Oke. Berarti awalnya sekolah di Unsik itu dia terpaksa guys. Nih, itu teman-teman, awalnya terpaksa. Awalnya bukan terpaksa saja sih, ada beberapa pertimbangan juga. Iya, tapi kan konteksnya dia terpaksa awalnya. Tapi sekarang siapa tahu lah, sekarang dia jadi betah di Unsik karena banyak uktinya. Sebenarnya sih kalau misalkan ukti, Mas Arif juga bisa kok. Iya sih, orang biasa kalau sore main ke sono lihat ukti cakep-cakep Bos. Cuci mata dong. Waduh. Gak apa-apa sih. Itu kan cuci mata, gak masalah ya kan. Iya, bentar ini boleh rokok enggak? Boleh sambil rokok boleh. Nah, nih. Ini adalah combro. Ini combro itu buatan dari Arko ya. Masuk nggak nih masuk? Masuk. Ini combro nih. Combro Arko, rasanya pedas dan mantap. Nih buatan dari singkong alami, murah meriah, rasanya renyah dan mantap. Wah, bikin gairah, Bos. Cobain ya. Mantap banget. Ini rasanya renyah banget. Itu sponsor ya? Iya lah, sponsor masuk. Ayo yang masuk sponsor. Ini rasanya tuh enak banget, buatan dibikin dari singkong. Iya, singkong asli ya. Asli dari singkong. Singkong diparut, diperes, dibuang sari patinya airnya dibuang. Terus ini
digepeng-gepeng, terus dicetak kayak gini. Enak banget nih. Wah. Dari Arko. Itu kalau misalkan mau beli Arko gitu di mana, Mas? Bisa hubungin IG-nya aja, langsung hubungin IG. Oh, udah ada IG-nya. Ada arko.snack. Arko, terusnya gini, arko.snack. Gitu. Itu guys bisa di-spill di IG-nya. Langsung aja. Kepoin di sana enak-enak mantap-mantap. Kepoin enak-enak ini. Ini enak nih. Murah. Ini cocok banget kalau lagi nyantai, Iya. buat cemilan kayak gini rasanya enak banget. Apalagi kalau misalkan pagi hari ya. Wah. Pagi juga mantap nih. Mantap enak. Itu rasanya tuh sedikit manis, sedikit pedas dan gurih rasanya. Enak banget. Kalau saya tidak bisa makan pedas sih, Mas. Ini nggak begitu pedas sih. Jadi kalau yang nggak doyan pedas, ini nggak begitu pedas. Pedasnya tuh kayak pedas lada. Memangnya ada berapa varian rasa, Mas? Ini tuh ada 3 varian rasa. Rasa natural, Ya. rasa original, terus rasa pedas, terus satunya rasa balado. Oh, enak, mantap nih. Ini rasa pedasnya ini. Nggak tahu nih dibawain yang pedas doang. Woi, yang hijau. Nggak minta yang ini, yang ori. Ya. Mantap banget nih. Enak banget. Tulisannya kelihatan. Tulisannya kurang besar itu, Mas. Iya, nggak kelihatan tahu tuh hijau. Oke, lanjut nih. Oh iya. Dari 2020 Ya, 2020. sampai ke 2002 sekarang ya, 2002. Ya. Kan biasanya kalau di kuliahan itu ada PKL ya. Ada Dia kan ada PKL, kan ada ya. ada magang. Magang ya. Ya, terus ada SPL juga. Kalau misalkan SPL itu sama kayak apa namanya ya? Kalau di SMK terus sama SMP itu study tour gitu. Kayak seperti itu. Mungkin ada pengalaman yang apa ya, kayak sedikit lucu atau gimana lah pas kamu PKL atau pas ada tugas dari sekolah nih. Biasanya kan apa ya, kalau di SMP dulu tuh saya kayak kemah ke salah satu desa, terus di situ suruh nginep ke salah satu rumah warga, terus nanti di situ suruh ngapain gitu kan. Nah, mungkin kamu ada pengalaman yang sedikit lucu mungkin atau ini di kuliah atau di mana, Mas? di kuliahnya? Oh, di perkuliahan. Berhubung saya belum PKL terus magang, itu kalau PKL magang kan di semester tua. Semester tua. Ya, kalau yang pernah saya alamin itu di SPL, Mas. Apa itu? Itu kayak studi lapangan gitu. Kita belajar langsung di lapangan gitu. Itu dulu saat saya semester 3. Semester 3. Ya, SPL. Itu di mana tuh? Di Bali, Mas. Di Bali, buset. Banyak ini dong. Apa namanya? Banyak bule. Iya, cuci mata lagi loh. Ya, memang sih kalau Bali terkenal kayak gitu. wisata turis gitulah. Para pelancong banyak ke sana. Tapi saat saya ke sana itu dulu pas lagi corona. Berarti sepi dong sana. Nah, sepi banget. Kok bisa pas corona di sana? Alhamdulillah itu kan saat PKKM. PKKM itu kayak apa namanya? Pembatasan lah. Pembatasan biar kita nggak keluar gitu ya. Dari pemerintah itu sudah dicabut. Udah ada kelonggaran gitulah. Berarti pas apa ya, akhir-akhir corona ya? Nah, akhir-akhir corona. Saat saya semester 3, alhamdulillah sudah kondisi sudah mulai normal saat saya ke sana. Tapi kan dari pihak bandara maskapai pun kan belum bisa itu apa namanya, memasukkan turis dari luar. Dari luar Karena negara. masih ada ya beberapa negara yang masih itu sih. Masih merah. Masih merah, zona merah begitu.
Nah itu ada cerita lucu mungkin di sana ketemu apakah gitu kan? Kalau cerita lucu itu ada sih Mas sebenarnya dulu. Itu saat saya lagi saat habis kegiatan itu kan pulang ke hotel. Nah, di hotel itu malam sekitaran jam 8-an lah ya. Jam 8-an saya itu di hotel nggak bisa tidur, Mas. Nah, nggak bisa tidur. Habis itu saya menghubungi teman. Yuk kita main ke mana gitu kan. Ada teman-temannya itu ikut. Cewek 2. Saat itu berarti kamu sama teman kamu gitu kan? Saya sama teman saya, terus teman saya itu punya teman. Nah, itu cewek 2. Nah, itu malam-malam pergi ke pantai. Buset, malam-malam ke pantai ngapain, Bos? Ya menenangkan diri saja sih, Mas. Lagi panik ya. Terus ya bukan lagi panik ya. Bukan lagi panik, bukan sebenarnya ya kayak banyak pikiran saja sih. Terus itu. Nah, pas di pantai itu saat saya balik itu kan berhubungan pantai itu enggak jauh dari hotelnya. Saat saya balik itu saya dihadang ada 5 anjing Mas di situ. Buset, lu takut ya? Saya sih enggak takut. Tapi yang cewek cewek takut. Terus gimana tuh? Saya di sini lecet. Ngapain? Kena garuk kuku. Digaruk anjing? Bukan, garuk kukunya cewek. Oh, kirain anjing yang garuk. Kalau anjingnya mah biasa. Kirain cewek yang garuk-garuk. Itu sampai sini, wah, panjang Mas. Kok bisa? Lah kan namanya cewek juga kan, kalau misalkan ada anjing kan takut. Enggak, doggy style kali anjingnya. Wah, bukan disetel. Saya juga nggak tahu itu anjing siapa. Gimana mau nyetel coba Mas? Itu kejadian lucunya sih seperti itu. Habis. Tapi kan kesempatan dalam kesempitan tuh kayak gitu ya, tuh. Bukan sih. Tapi rugi sih ya. Tangannya digaruk, bukan digaruk sih. Dicakar ya. Nah, dicakar gitu. Kirain dicakar anjing, ternyata dicakar cewek. Dicakar cewek. Dan yang lucunya lagi itu teman saya yang cowok. Kenapa tuh? Itu saat pas dihadang, itu kan di depan cewek. Lah, di depan cewek kan dia sok berani. Oh iya. Pas sudah jalan beberapa meter lah ya, berapa meter, anjingnya ngejar dia. Ngejar dia sampai masuk ke hotel coba. Anjingnya? Anjing masuk ke hotel, buset, ngapain coba? Enggak tahu tuh. Oke. Mantap dah. Ya. Oke, mungkin itu ya. Oh ya. Aduh, makasih banget nih bintang tamu kita malam ini, memang luar biasa kan. Seorang mahasiswa Unsik 1 ya berarti ya? Atau Unsik 2 sih? Unsiknya. Unsik. Kalau untuk namanya Unsik 1, Unsik 2 itu sebutan nama tempat sebetulnya. Oh, sebutan nama. Tapi nama yang kamu nama instansinya itu universitasnya itu Unsik. Universitas Sains Al-Quran. Kalau mau. Nah itu yang satunya yang baru dibangun itu katanya? Itu kayak seperti fasilitas saja. Nah itu juga dimasukin mahasiswa atau buat apa sih? Itu kalau untuk aula bisa disewa untuk umum. Bisa untuk umum. Tapi yang belakang itu kan? Yang belakang itu ada asrama. Asrama kayak pondok tahfidz gitu. Terus enggak? Ya ada ukti ada enggaknya ya. Berarti campur dong. Ya kan namanya juga pondok, kan ada yang campur ada yang enggak. Maksudnya satu wilayah. Maksudnya gimana satu kamar nih? Ya bukan satu kamar juga, Mas. Satu wilayah gitu, tapi alhamdulillahnya kalau misalkan ya setahu saya di sana itu cowok. Kirain satu kamar dicampur cewek sama cowok. Satu kamar itu anak pondok cowok sama cewek itu gimana Mas? Iya makanya kaget kan saya kan. Kirain dicampur. Kalau di sana tuh ada pondok terus ada ruang kelas juga. Ruang kelas untuk buku perkuliahan. Iya.
Well, mungkin barangkali besok gua mau kuliah lagi lah mungkin. Ya, mungkin mau kuliah sambil ngaji ke Unsik aja, guys. Mau kuliah sambil ngaji ke Unsik aja gitu kan. Oke, memang saya juga sedikit paham tentang Unsik. Ya memang di sono banyak uktinya ya. Oke lah, mungkin itu aja. Mas Alip, mahasiswa Unsik Kalibebar Wonosobo yang bertalenta. Mantap dah. Oke, makasih banget malam ini udah datang jauh-jauh dari Unsik ke podcast kita. Dan ini Bukito bukan Gibah Tonggo. And see you, bye-bye. Bye-bye. Thank you guys. Mantap. Unsik besok kuliah, Unsik.